Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hadir semua? Sehat ya semua ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Sebelum masuk ke pembelajaran utama ya, sebelumnya kita pernah belajar tentang kalor. Masih ingat tidak? Masih ya? Oke. Coba, apa pengertian kalor? Pengertian kalor apa? Perpindahan suhu. Ya, tapi ada yang lebih tepat lagi. Yang lain? Energi panas ya. Oke, jadi kalau dilengkapi boleh energi panas yang dapat berpindah. Oke, terima kasih ya. Sudah benar jawaban dari pertanyaannya. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan materi kali ini tentang energi? Hubungannya apa? Nah, apa? Sama-sama energi. Nah, ya. Kalau kemarin kita tidak membahas secara detail tentang energi, maka sekarang kita bahas tentang energi, ya. Oke. Jadi kita sudah tahu hubungan antara kalor dan materi kali ini ya. Nah, manfaat mempelajari materi energi untuk saat ini ya, insya Allah kalian nanti akan memahami pentingnya energi ya, sehingga bisa memanfaatkan secara efisien ya, atau secara bijaksana ya. Nah, lalu bisa memanfaatkan sumber energi dari alam ya, karena di alam ini banyak sekali sumber-sumber energi. Lalu yang ketiga, tidak menutup kemungkinan kita nanti di masa yang akan datang bisa menemukan sumber energi alternatif ya. Jadi insya Allah ada banyak manfaat dari mempelajari materi tentang energi. Oke. Nah, namun sebelum masuk ke pembahasan ya, kalian akan mengerjakan sedikit soal ya untuk mengetahui pemahaman kalian ya. Jadi bukunya ditutup silakan. Nah, ini kerjakan semampu kalian. Oke, sebisanya. Karena untuk yang ini hanya ingin melihat seberapa kemampuan kalian. Oke, bisa dipahami ya? Ini soalnya umum ya. Bisa belakangnya. Langsung tulis nama di sini, jangan lupa di sini ya. Ini bolak-balik soalnya. Silakan langsung dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit ya.
sebentar lagi ya. Nah, harus selesaikan 1 menit lagi. Sudah diisi semua ya. Silakan dikumpulkan. Sudah. Sudah ya. Sudah. Oke, dari hasilnya jawabannya masih beraneka ragam ya. Ya, walaupun ada beberapa yang sudah benar. Oke. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah mendengar bahwa sekarang kita akan belajar tentang energi ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar materi kita kali ini ya. Masih ada hubungannya dengan yang kemarin ya, bisa dilihat. Ini indikator pencapaiannya menyebutkan pengertian energi, perubahan bentuk energi dan sebagainya ya. Nah, ini tujuan kita ya. Nah, jadi nanti ada 3 kegiatan ya, mengamati video animasi, lalu mengamati video percobaan dan diskusi ya. Ini tujuannya. Oke, sekarang bisa lihat semua gambarnya, kelihatan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kalau kita berolahraga lama kelamaan kita menjadi lemah atau lemes? Karena kita mengeluarkan energi ya, mengeluarkan tenaga. Ada yang lain? Energi terkuras ya, mengeluarkan energi. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, semua jawabannya sudah benar ya. Oke, kita sama-sama lengkapi. Karena energi yang kita miliki diubah menjadi apa? Menjadi tenaga energi sama, menjadi aktivitas ya, menjadi gerak ya, paham ya? Nah, bukan energinya habis, energinya tidak habis, cuma dirubah ke bentuk lain ya. Nah, kira-kira kita mendapatkan energi dari mana? Makanan. Oke, benar ya. Makanan itu energi apa? Iya, energi apa? Kimia ya. Oke, benar ya, energi kimia. Jadi ketika kita berolahraga ada perubahan bentuk energi di situ, dari energi kimia menjadi gerak. Oke ya. Sudah bagus ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan animasi berikut ya. Ini yang pertama, dia kejatuhan buah ya, namun buahnya ukuran kecil tapi tinggi ya. Oke, dia merasa sakit. Nah, selanjutnya
animasi yang kedua ini buahnya besar atau kecil? Besar. Tapi pendek atau tinggi? Tapi kenapa terasa sakitnya seperti itu ya? Nah, sekarang coba dari kedua animasi tersebut pertanyaan apa yang bisa dimunculkan? Silakan. Yang lain boleh. Pertanyaan apa? Ayo. Nah, yang belakang siapa? Siapa namanya? Siapa ya? Oke, apa? Pertanyaan apa kira-kira? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Oke, kenapa benda yang kecil dan besar sama-sama sakit? Oke, padahal tadi benda yang besar jaraknya beda ya, ketinggiannya. Ya, harusnya secara logika kalau lebih pendek tidak rasa sakit. Nah, tapi kan besar ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut nanti di dalam materi ya. Oke, selanjutnya. Nah, pada pembahasan energi kali ini ada 3 pembahasan yang akan kita jelaskan ya, atau kita pelajari. Yang pertama tentang pengertian dan bentuk energi, yang kedua tentang perubahan bentuk energi, dan yang ketiga tentang energi potensial dan kinetik ya. Nah, ini yang banyak rumusnya ya, bukan banyak, ada rumusnya ya, maka diperhatikan. Nah, kita saksikan animasi berikut untuk mengetahui apa itu energi ya. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan usaha. Makanan yang kita makan memberikan energi untuk beraktivitas. Oke, ya. Jadi animasi seperti ini sering kalian lihat di game ya. Kalau yang dulu pernah main game. Nah, jadi ada makanan nanti bisa tumbuh besar atau bisa jadi kuat lagi seperti itu ya. Nah, jadi kita membutuhkan energi untuk beraktivitas. Tadi energi itu apa? Kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan atau aktivitas ya. Oke. Satuan energi apa? Sama dengan kalor kemarin. Satuan energi joule. Karena kalor juga joule kemarin ya, maka satuannya sama ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam energi yang kita kenal ya di kehidupan kita. Yang pertama ada energi kimia. Nah, contohnya tadi apa? Makanan ya. Lalu ada energi listrik. Nah, ini kita belajar menggunakan proyektor pakai listrik ya. Lalu ada energi panas yang disebut kalor yang kemarin ya. Lalu ada energi gerak. Nah, ini aktivitas yang biasa kita lakukan ya, atau kipas angin ya. Nah, itu bergerak ya. Lalu ada energi potensial. Nah, dan ada energi kinetik. Nah, mungkin agak asing ya. Potensial itu apa, kinetik itu apa? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini ada animasi tentang sifat energi ya. Katanya energi itu kekal katanya ya. Katanya, oke. Kita lihat seperti apa maksudnya. Mohon diperhatikan. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat tercipta. Energi tidak dapat musnah. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Perubahan energi matahari, energi listrik, energi mekanik. Oke. Nah, di sini katanya tadi apa? Sifat energi? Oke. Ya, katanya energi tidak dapat diciptakan, terus tidak dapat dimusnahkan, terus hanya bisa diubah ke bentuk yang lain. Jadi ada 3 isi kekekalan, hukum kekekalan energi. Tadi katanya tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diubah ke bentuk
lain. Nah, jadi tadi kita berolahraga bukan hilang energinya, tapi dirubah ke bentuk yang lain. Paham ya? Itu ada 3 isi hukum kekekalan energi. Oke. Selanjutnya, nah, tadi mengenai perubahan bentuk energi yang disebutkan di hukum yang isi yang ketiga ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi di sekeliling kita atau di sekitar kita banyak perubahan bentuk energi ya. Tadi ada apa tuh? TV, kipas angin, sepeda, mobil ya. Terus ada kalau lagi masak tuh ada apa? Gas ya, ada apinya ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, untuk perubahan bentuk energi agar kita lebih paham. Di sini contohnya ada beberapa alat ya. Nah, yang pertama ada yang itu, yang ada tanda-tandanya TV ya. Nah, TV ini merupakan perubahan bentuk energi dari listrik ke gambar dan suara, cahaya juga ya. Nah, jadi di TV ini ada energi listrik yang berubah menjadi gambar, suara, cahaya juga ya. Oke, selanjutnya oke, lampu katanya. Coba nih, siapa nih? Ya, silakan. Lampu dari apa-apa? Listrik jadi cahaya ya. Lalu setrika. Energi listrik ke panas katanya ya. Lalu apa tuh? Magicom ya. Coba. Energi listrik menjadi panas. Oke, sepeda. Yang tadi. Oke, energi kimia menjadi gerak karena di dalam kita terdapat energi kimia dari makanan ya. Oke, jadi nah kalau mobil, di sini ada pertanyaan. Kalau mobil energi apa? Ya. Dari mana? Dari mana? Kimia menjadi gerak. Oke, ada lagi? Nah, ini tergantung mobilnya bahan bakarnya apa. Ya. Nah, kalau bahan bakarnya bensin, solar, berarti ini energi apa? Kimia. Ya. Berubah menjadi energi gerak kalau mobil. Sekarang ada mobil surya, ada tidak? Ada. Berarti dari energi apa? Energi panas menjadi listrik dulu baru ke gerak ya. Ada juga mobil listrik, ada yang dicasnya mobilnya? Iya, berarti dari energi listrik ke gerak. Jadi tergantung dia bahan bakarnya apa. Namun pada umumnya dari energi kimia karena bahan bakar BBM ya menjadi energi gerak. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya pembahasan tentang energi potensial dan kinetik. Nah, ini yang kebanyakan siswa ya kesulitan membedakan energi potensial dan kinetik. Coba diperhatikan baik-baik ya animasi berikut.
Perhatikan ya angka-angkanya ya. Kurang jelas ya suaranya. Oke, perhatikan dulu di sini, nah, biar tidak bingung ya. Tadi ada energi apa? Mana ini? Ada lagi nggak sebenarnya? Tadi, sama. Energi ada apa aja tadi? Oke, ada potensial, nggak kelihatan ya, dan kinetik. Kalau potensial, ya potensi itu kemampuan yang dimiliki ya. Dia energi yang dipengaruhi oleh apa? Oke, gravitasi. Terus massa ya. Terus ketinggian. Oke, singkatnya biar kita lebih paham, energi potensial itu energi yang dimiliki benda karena ketinggian. Ya, gampangnya seperti itu. Kalau kinetik dimiliki benda karena ya kecepatan ya. Untuk massa semua sama ada ya, namun kita biar lebih paham bedanya ya. Kalau potensial ini hubungannya dengan tinggi ya, tinggi benda. Ini sambil dicatat ya. Kalau kinetik hubungannya dengan kecepatan. Aduh, ada lagi sebetulnya di Oke, nah energi potensial berhubungan dengan tinggi benda. Tinggi itu dalam bahasa Inggris apa? Tinggi, high, ya. Atau di sini juga sama, biasanya disebut dengan H. Kalau kecepatan dalam fisika ini bukan dari bahasa Inggris, tapi ada lagi istilahnya velocity. Nah, cuma kita bisa pakai K aja kecepatan ya, biar lebih mudah. Nah, kita bisa buat rumus biar lebih paham. Untuk yang potensial, kalian ingat pohon mangga, ya, pohon mangga. Tuh, digedein, ya. Seperti apa rumusnya? Nah, berarti energi potensial itu kalian ingat P, ya, sama dengan M dikali G dikali H. Nah, pohon mangga ya, biar ingat selalu. Oke, P itu potensial, M-nya massa benda ya, kilogram, G-nya gravitasi, H-nya tinggi ya. Jadi P ini kita tambah E ya, jadi energi potensial ya. Ingat ya, pohon mangga. Nah, yang kinetik, tahu buah kesemek? Ya, anggap tahu ya. Nah, ingat rumus kesemek. Nah, hanya ada dua ya, seperti ini. Maksudnya apa?
Jadi kinetik sama dengan setengah. Seingatnya setengah dikali m dikali kecepatan ya, kecepatan kuadrat. Sebenarnya kalau di fisika pakainya v ya, cuma kita biar lebih paham. Nah ingat ini E ya, energi kinetik ya. Nah rumusnya biar lebih paham tadi pakai rumus kita, tidak masalah. Pohon mangga kesemek ya. Kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Nah, oke. Contohnya tadi ya, kita contohkan tadi apa? Yoyo ya. Yoyo berapa tadi tingginya? Atau contoh lain deh. Ada benda bermassa 500 gram. Ya. Nah, ketinggiannya di sini misalkan 10 meter. Benda ini memiliki energi potensial. Nah, berarti EP sama dengan apa rumusnya? M dikali G kali H. Lihat masanya. Massa itu harus kilogram. Di sini gram. Berarti dirubah ke kilogram. Berapa? Nah, 0,5. Berarti 0,5 dikali gravitasi itu berapa nilainya? 10. Kalau tidak diketahui pakai 10 ya. Bisa juga 9,8. Kalau 9,8 biasanya ditulis di soalnya. Dikali H-nya berapa? 10. Berapa ini berarti? 0,5 kali 10 5 ya. 5 kali 10 50. Jangan lupa joule. Ini energi kinetik potensial ya. Kalau energi kinetik contohnya tadi sesuai video orang yang berlari ya. Tadi ada anak yang berlari. Nah, ini anaknya ya berlari. Anggaplah massanya katanya tadi berapa? 50 kg. Dia lari-lari dengan kecepatan misalkan 5 meter per second. Energi kinetiknya bisa kita cari. Berarti pakai EK sama dengan setengah dikali M dikali K kuadrat. Nggak apa-apa ya, kita rubah jadi K. Setengahnya tetap. Masanya berapa? 50. Nah, sudah kilogram. Berarti langsung masukkan 50. Kecepatannya 5. Jangan lupa di kuadratkan. Ya, mek tuh, kesemek. Nah, kalinya ada 2, berarti ini maksudnya kuadrat ya. Masukkan. Setengahnya dari 50 berapa? 25. Ah, 5 pangkat 2 25. 25 kali 25? Hah? 225. Bukan. 2 kali 2 aja 2400. 625. Nah, 625 joule. Paham ya? Oke, jangan terputar lagi nanti rumusnya dan cara pengerjaannya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, penjumlahan dari energi potensial dan kinetik menjadi energi mekanik ya. Nah, jumlah energi mekanik ini tetap, tapi nanti yang berubah adalah potensial dan kinetiknya. Kalau potensialnya tinggi berarti kinetiknya rendah. Ya, nanti begitu tuh. Jadi akan selalu naik turun ya. Nanti kita lihat bagaimana penjelasannya ya. Nah, ini tadi macam-macam energi. Kalau di fisika rumusnya seperti ini ya. Nah, kita beda di K-nya aja kecepatan karena bahasa kita. Cuma dirubah jadi V juga nggak apa-apa. Ya. Itu biar memudahkan untuk memahami ya. Oke, rumusnya jangan lupa sebelah sana sama saja. Nah, sekarang kita akan mengamati percobaan ya. Nah, duduknya per kelompok nih ya. Oke, coba ini
3 orang direkatkan di depan, yang ini dekatnya ke belakang, semuanya disatukan ke belakang, langsung di belakang, nanti jangan berdua apa di sini. Dan ada materinya bareng aja. Jadi masing-masing kelompok dapat satu materi dan satu LKPD. Untuk materi ini cuma dibaca, ada soalnya tidak usah dikerjakan ya, cuma latihan saja. Nah yang kalian kerjakan adalah LKPD, ya diisi nanti sambil mengamati sambil diisi. Ngisinya jangan terakhir, nanti lupa ya apa yang diamati. Jadi sambil melihat video sambil diisi. Yang diisi adalah LKPD ya, lembar kerja. Silakan tulis namanya. Oke. Jadi nanti akan ada video percobaan 2 ya. Yang pertama menjelaskan energi potensial dan yang kedua menjelaskan energi kinetik. Nah, LKPD yang kalian terima seperti ini tabel pengamatannya. Jadi nanti untuk yang ini, yang bagian A, ini adalah hasil pengamatan percobaan yang pertama. Ingat ya, yang pertama. Kalau ini percobaan yang kedua. Kalian isi ininya nih. Nanti kalau sudah diisi, kalian bisa menyimpulkan nanti. Ini jangan lupa ya, ada beberapa percobaan nih. Kedalamannya berapa senti nanti disebutkan di situ, kalian harus amati, jangan sampai terlewat. Jadi sambil melihat, oh ada tulis ya, ada tulis seperti itu. Nah diameternya sama. Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Yang dilihat LKPD-nya dulu untuk materi nanti. Itu kalau udah diskusi ya. Yang dilihat LKPD-nya. Oke, nah ini video percobaannya. Kalian amati baik-baik. Bentar ya. Suaranya. Kedalaman yang perhatikan. Yang pertama 0,3 cm 0,3 dengan diameter 1,1 cm. Di kelengkeng yang kedua kita mendapatkan besar lubangnya 0,3 cm dan diameternya
cm. kedalamannya nol koma satu cm dengan diameter 1,1 cm. Di kelenjar yang kedua kita mendapatkan diameternya 0,1 cm dengan diameter 0,6 cm. Di percobaan ketiga kita menggunakan bola paper dengan massa yang lebih besar daripada kelengkeng dengan ketinggian 30 cm. 30 cm. Di percobaan ketiga kita mendapatkan kedalaman lubangnya 0,8 cm dengan diameter 2,5 cm. Ya. 2,5 diameter. Oke. Itu percobaan pertama ya. Sekarang percobaan kedua yang tabel bawahnya ya. Nah ini ada otak Korea ya. Jangan lihat orang ya, lihat hasilnya. Silakan. Ini lebih energi kinetik. Pada saat saya berada pada puncak bidang miring ini, lereng akan mempunyai jumlah energi potensial, dan energi potensialnya lama akan menurun ya teman-teman, menurun. Tapi kenapa bisa menurun? Karena energi potensialnya tersebut diubah menjadi energi yang lebih bergerak, sehingga sampai pada titik terendah lereng ini punya energi yang maksimal. Buktinya apa? Bahwa lereng ini punya energi. Saya akan coba letakkan sebelah dan bekas plastik yang ringan. Saya taruh. Ternyata ketika lereng ini menumpuk gelas, maka gelas akan mengalami sedikit pergeseran. Coba teman-teman perhatikan itu. Pergeseran dari gelas plastik ini menunjukkan bahwa lereng memiliki sejumlah energi kinetik ketika mencapai bagian titik terendah pada ujung bidang miring ini sebenarnya. Makin tinggi posisi awal lereng, maka energi potensial disimpannya akan semakin besar, sehingga pada titik terendah maka lereng ini akan memiliki energi kinetik yang besar juga, tentunya akan menyebabkan gelas plastik ini bergeser ke lebih jauh lagi. Saya akan coba menambahkan buku yang sangat tebal. Seperti ini. Saya taruh keranjang ini, maka keranjang ini akan memiliki energi potensial yang lebih besar dibandingkan bidang miring yang sebelumnya yang lebih rendah. Saya letakkan 1, 2, 3. Ternyata gelas plastik ini bergeser lebih jauh dibandingkan jika bidang miringnya tadi miringnya sebelumnya kecil. Ini menandakan bahwa energi potensial yang dimiliki oleh lereng tadi itu cukup besar, dan jika sampai di bagian bawah sebelumnya berubah menjadi energi kinetik, dan tentunya energi kinetik yang dimiliki pada saat menggunakan bidang miring dengan sudut yang lebih besar, maka energinya akan semakin besar pula. Hal ini ditunjukkan dengan pergeseran yang lebih jauh dari proses menarik kan. Oleh karena itu saksikan terus www.kucing
Kalian cuma melihat jauh atau tidak ya. Sudah diisi? Silakan diskusikan untuk membuat kesimpulan di pertanyaan berikutnya. Kalau makin tinggi berarti kecepatannya tinggi ya. Iya, checklist. Untuk yang kedua di checklist. Nah, jangan ya seperti itu. Nah, sekarang buat kesimpulan. Ya, ini berapa kesimpulan? Kelereng yang dipakai sama ya, yang di percobaan pertama. Yang berbeda adalah kunci ini. Tapi kalau bola bekel sama kelereng ini jelas beda masanya ya. Kalau kelereng ini sama-sama. Jadi ada pengaruh apa dari massa dan tinggi tersebut? Kita buktikan ya lewat percobaan sederhana ya. Nah, coba siapa ya yang nggak suka maju? Nih coba siapa? Ya maju sini. Cuma menjatuhkan ini doang ya. Nah, kita lihat tadi kan percobaannya seperti ini di sini. Nah, ini kenal ya. Atau percobaan pertama dulu deh. Jatuhkan dari sini ya. Silakan. Nah, jatuhkan dari sini. Oke. Dengan yang lebih pendek sini. Nah, lebih mana? Lebih besar mana suaranya? Yang tinggi. Bayangkan kalau menimpa kepala kalian. Ya, berarti semakin apa tandanya? Semakin besar energinya ya. Nah, kalau pendek doang kita ketimpa nggak masalah. Tapi kalau ini dari lantai 2 bisa tumbuh tangkap sini ya. Benjol ya. Nah, oke, terima kasih ya. Dari percobaan itu tadi percobaan pertama ya, pembuktiannya. Dari suara sudah terlihat ya. Nah, sekarang percobaan kedua. Nah, siapa nih? Apa ini? Siapa? Silakan. Nah, ini percobaannya yang kedua. Tadi menabrak gelas ya. Nah, lihat. Silakan masukkan. Oh. Lagi. Nanti ini ya. Nah, nanti dulu. Nah, itu ya. Itu yang setinggi ini. Sekarang kita yang lebih tinggi lihat. Bentar. Nah, boleh juga lebih jauh nih. Ya, oke, terima kasih. Ya. Kalau tinggi tadi si gelasnya terpental jauh. Nah, cuma kalau pendek segini doang. Nah, jauh tidak? Tidak sejauh yang tinggi. Nah, itu menandakan bahwa apa? Tadi kesimpulan. Maksudnya kalau pendek itu kecepatan yang dihasilkan bola juga tidak besar. Kalau tinggi berarti besar ya. Sama halnya ketika kalian naik sepeda dulu atau sekarang ada yang naik sepeda, kalau kemurunannya pendek nggak usah goes ya. Nah, tapi pelan. Bayangkan kalau curam. Ya, nah, semakin kencang sepedanya. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Silakan untuk menjawab yang tadi ya, untuk merevisi yang tadi kalau masih ada yang bingung. Ayo ulang lagi. Nilainya masih bisa ya. Ayo, semuanya.
selanjutnya ya. Nah ini terakhir, ada animasi mirip tadi dengan percobaan menjatuhkan bola atau kelereng ya pada lintasan. Nah ini ada istilahnya grafik atau tabel besarnya energi ya. KE ini adalah kinetik energi, P ini potensial energi, W ini nggak usah dilihat, ini nggak usah. Nah, TM ini total mekanik energi. Jadi ini energi mekaniknya. Energi mekanik nanti akan tetap seperti ini. Yang berubah adalah ini. Oke, jadi perhatikan ya. Ini juga untuk menjawab kesimpulan ya. Nah, lihat itunya ya, naik turun. Nah, lihat, ketika dia semakin dari titik awal, yang penuh apanya? Kinetik. Potensial, karena dia tinggi. Benda yang memiliki ketinggian berarti dia energi potensialnya tinggi. Sudah bergerak belum kalau di atas? Kita baru naruh, masih dipegang, bergerak tidak? Belum. Ya, makanya kinetik energinya masih kosong tadi awal-awal. Paham ya? Nah, jadi kalau dari atas energi kinetiknya nggak ada karena dia belum punya kecepatan. Ya, nanti ketika diturunkan energi kinetiknya bertambah karena semakin cepat. Energi potensialnya berkurang karena ketinggiannya juga berkurang. Ketika mobilnya sudah sampai sini, energi kinetiknya gimana? Nah, lihat nih. Coba lihat ya. Sampai bawah. Nah, energi kinetiknya gimana? Full, penuh. Energi potensialnya? Enggak ada. Karena dia nggak punya ketinggian. Ya tidak. Di dasar, nggak ada tingginya. Namun yang yang besar adalah energi kinetiknya justru. Nah, untuk mekanisnya sama ya, yang berbeda ini. Kalau ini naik berarti ini turun. Kalau ini turun berarti ini naik, gitu ya. Energi potensial akan naik seiring dengan naiknya ketinggian. Ya. Kalau di sini berarti dia potensialnya tinggi. Kalau di sini nggak ada. Kalau di sini berarti potensialnya setengah. Energi kinetiknya juga setengah. Jadi setengah-setengah gitu ya. Paham ya? Jadi akan saling mengisi. Yang satu tinggi, nanti ini turun. Nah kalau sama, tengah-tengah sama. Nanti yang ini naik, yang ini turun. Paham ya? Nah itu adalah hubungan antara energi kinetik dan potensial. Intinya, selama ada pergerakan benda, ya, energi kinetiknya ada. Namun kalau benda yang nggak bergerak, berarti kinetiknya nol ya. Kalau energi potensial semakin tinggi letak benda berarti semakin besar. Paham ya? Nah, seperti tadi yang dilemparkan ya. Nah, kalau ini dilemparkan, nah, pas awal-awal pelan kan? Sampai sini agak diam dikit, nah, makin cepat. Paham ya? Jadi semakin tinggi dia potensialnya besar. Energi kinetiknya nggak ada karena di atas dia sempat berhenti dikit. Sempat berhenti bentar ya. Tapi bukan berhenti diam gini ya, enggak. Tetap bergerak. Paham ya? Oke. Silakan sekarang presentasikan hasilnya. Oke, ditunjuk ya. Nah, ini kelompok nih. Ya, siapa namanya? Ya, bacakan hasilnya. Yang keras ya, biar teman-teman dengar. Keras. Kesimpulan dari visual energi Indonesia adalah semakin tinggi dan semakin berat, maka akan semakin banyak besar pula energi potensial yang dihasilkan. Percobaan energi kinetik adalah semakin tinggi kecepatan, maka semakin banyak energi kinetik yang dihasilkan. Oke, katanya tadi semakin tinggi letak lereng, semakin semakin besar katanya energi potensial. Nah, semakin besar kecepatan, semakin besar energi kinetik katanya. Ada yang berbeda? Ada tanggapan? Oke, kalau tidak ada coba satu lagi dari kelompok maunya yang mana?
Siapa yang baca? Tunjuk. Ya. Cepetan, lama-lama. Yang jangan-jangan tak tunjuk loh. Percobaan energi Fantasia. Kelereng yang diciptakan dari ketinggian yang berbeda, kedalaman dan diameter akan berbeda. Percobaan energi kinetik. Semakin tinggi penyangga, semakin cepat kelereng melaju dan gelas akan lebih terdorong jauh daripada yang penyangga yang pendek. Oke, ya. Dari kelompoknya siapa namanya tadi? Taskia dan Zafra ya. Dilengkapi tadi ya. Tadi juga sudah benar. Kelompok siapa? Nama sendiri lupa. Ya, tadi sudah dilengkapi terutama kategori yang kedua. Semakin tinggi penyangga, kecepatannya semakin tinggi juga melajunya ya. Maka energi kinetiknya semakin besar. Nah, jadi sudah dilengkapi kata-katanya. Sudah benar ya? Alhamdulillah sudah benar semua. Sekarang kita lanjut. Nah, terima kasih kepada kelompoknya Najwa dan Taskia ya yang telah melaksanakan hasilnya. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Nah, coba yang sama tak siapa? Coba, silakan. Kesimpulan apa? Apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Pengertian boleh atau apa aja terserah. Tadi belajar apa? Ayo, silakan. Siapa namanya? Ayo ngomongnya. Energi adalah kebutuhan suatu benda untuk melakukan kerja usaha. Jika energi habis, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Oke, sudah. Jangan banyak-banyak ya. Oke, kata Kirani ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau aktivitas atau kerja ya, sama saja ya. Oke, selanjutnya kesimpulan apa lagi yang bisa didapat? Siapa nih? Kirani tunjuk. Kirani tunjuk temannya. Siapa maunya? Atau mau Kirani lagi? Cepetan tunjuk. Iya, silakan. Kesimpulan apa? Dalam satuan internasional, satuan untuk menunjukkan energi adalah joule. Oke, dalam satuan internasional katanya satuan energi itu joule. Ada lagi dia? Kalian yang lain? Wah, yang tadi kita pelajari dari gila. Oke, gila lagi. Silakan. Oke, kesimpulan apa? Silakan. Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tapi hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi katanya energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa dirubah ke bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Itu namanya apa? Hukum kekekalan energi. Oke ya, sudah bagus ya. Ada lagi yang lain? Kesimpulan? Nah, tadi yang kita bahas panjang lebar, energi. Nah, energi itu banyak ya, ada energi kimia, tadi listrik. Namun yang kita bahas kali ini lebih fokus ke energi potensial dan kinetik. Kalau energi potensial apa tadi? Oke, energi yang berhubungan dengan tinggi benda. Semakin tinggi, Semakin besar. oke, semakin besar. Kinetik apa? Energi yang berhubungan dengan kecepatan benda. Oke, apa? Energi yang berhubungan dengan kecepatan benda. Oke, energi yang berhubungan dengan kecepatan benda. Semakin cepat, Semakin besar. semakin besar. Kalau bendanya diam, nah, tidak ada energi kinetik. Oke ya, bagus ya. Jadi itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Selanjutnya, LKS-nya belum dikumpulkan ya. Sini, LKS-nya kumpulkan dulu. Kalau bahannya ambil aja. Mana? LKS-nya? Namanya sudah semua ya. Bahan aja.
Sudah semua ya? Oke, sekarang duduknya kembali ke tempat semula. Dipauskan. Kebelakangan ya. Tulis nama dalam kelas. Silakan. Waktunya 10 menit ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Nomor 1 dilihat baik-baik, mengecoh ya. Nomor 1 dilihat. Jangan buru-buru, diperhatikan lagi. Pernyataannya apa, pertanyaannya apa. Masa nomor 1 baru ada yang salah? Tadi baru disebut sakit ya. Nomor 1 itu ngecok. Soalnya muter-muter tapi sebenarnya gampang ya. Makanya diperhatikan lagi. Soal hafs katanya ya. Kalian ada muter-muter padahal isinya mudah. Nah, berubah ya. Tadi ada yang nanya seperti itu ya. Benda yang tidak. Nomor 6, walaupun ada angka-angkanya, kalian nggak serumit minimal suruh menganalisisnya. Berapa? Kan berapa dinaik masa ini? Ngitungnya gila, energi kinetik jangan lupa dikuadratkan ya. Kecepatannya kuadrat. Kuadrat jangan lupa. Nomor 9. Kalau coret-coret di kertas soal nggak masalah buat hitung-hitungan. Coret-coret saja deh. Saya ulang lagi.
Yang sudah boleh dikumpulkan kalau sudah. Nah. Yang belum santai aja. Silakan diperiksa lagi kalau masih belum yakin. Semuanya, belajar ya. Ya. Oke. Sekarang kira-kira pembelajaran dengan media apa? Animasi tadi kartun semakin memperjelas tidak? Jelas tidak? Berarti enak pakai animasi atau biasa ceramah? Dua-duanya. Oke, enak yang mana? Animasi ya? Iya, biar apa? Fresh gitu ya. Lihat gambar bergerak ya. Oke, untuk diskusinya ya, diskusinya lain kali harus lebih aktif ya. Ada yang satu tugas apa gitu ya. Jangan semua diambil alih oleh satu orang. Harus ada kerjasama ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya ya, tentang sumber energi. Nah, itu bisa dibaca-baca dulu ya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan ya. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum